Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Siti Nurhayati, guru SMP Negeri 3 Sumeneb, calon guru penggerak angkatan ke-7, kelas 298 Kabupaten Sumeneb. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif. Selamat mengikuti. Perkenalkan terlebih dahulu, dalam menempuh kegiatan program guru penggerak ini, saya dibimbing oleh Bapak Supriyono sebagai fasilitator dan Bapak Hendri Siz Zainurullah sebagai pengajar praktik. Demonstrasi kontekstual kali ini saya akan memaparkan bagaimana penerapan segitiga restitusi di sekolah. Sebelumnya, mari kita bahas terlebih dahulu apa itu restitusi. Restitusi menurut Goosen adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Adapun ciri dari restitusi, yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang salah pada kelompoknya. Tahapan segitiga restitusi ada 3. Yang pertama adalah stabilitas identitas. Di sini siswa distabilkan identitasnya, terutama saat mereka melakukan kesalahan, dengan mengatakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian tahap yang kedua adalah validasi tindakan. Validasi tindakan yang salah ini bisa dilakukan dengan kalimat, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Atau dengan kalimat, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini, si murid diingatkan kembali dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang sudah disepakati. Misalnya dengan kalimat, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Berikut adalah praktik penerapan segitiga restitusi di sekolah bersama 2 orang siswa SMP Negeri 3 Sumeneb. Kasus yang pertama adalah tidur di kelas saat pembelajaran. Iva adalah murid kelas 8 di SMP Negeri 3 Sumeneb. Pada saat pemberian layanan klasikal di kelas, Iva terlihat tidur di bangkunya. Setelah selesai pembelajaran, Bu Yati memanggil Iva ke ruang BK untuk membahas masalahnya tersebut. Berikut adalah skenario kasus 1, yaitu tidur di kelas saat layanan klasikal. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia kuat, ikut kita. Jiwa-jiwa yang kuat, ikut kita. Manusia kuat, ikut kita. Jiwa-jiwa yang kuat, ikut kita. Mari kita simak video kasus yang pertama. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Iva. Oh Iva, ayo Pak, sekarang masuk Pak. Yuk
silahkan duduk. Mau duduk sebelah mana? Duduk sebelah sini. Ya, silahkan Pak. Gimana kabarnya Iva hari ini? Baik Ibu. Alhamdulillah, Ibu senang dengarnya. Kira-kira Ibu tahu tidak kenapa Iva ada di sini sekarang sama Ibu? Tidak tahu. Oke, tadi waktu Ibu memberikan layanan klasikal di kelasmu, Ibu lihat Iva tidur, betul tidak? Oh iya itu. Bisa dijelaskan kenapa Iva seperti itu? Ya Ibu, karena tadi malam saya tidurnya kurang. Tidurnya kurang? Ya Ibu, karena saya tadi malam main HP sampai larut malam. Karena saya bertemu lagi dengan teman SD saya yang sudah pindah keluar kota. Lalu kita chattingan sampai jam 12 malam Ibu. Wah, pasti senang sekali ya bisa ketemu dengan teman-temannya yang sudah lama tidak ketemu dan bisa ngobrol juga meskipun kalian sekarang sudah tidak satu kota. Dan Ibu rasa Ibu juga akan melakukan hal yang sama sih kalau misalnya Ibu ketemu dengan teman-temannya Ibu, akan ngobrol, ya bisa sampai lupa waktu juga, dan itu hal yang wajar sih. Iya Ibu. Dan perlu kamu ketahui juga bahwa setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna, tapi yakinlah kamu pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Kamu pasti punya alasan kan dengan melakukan itu semua? Ya Ibu, karena saya kangen dengan teman-teman saya. Karena saya sudah lama tidak ketemu dia sejak dia pulang ke kota dengan keluarganya. Lalu saya setelah dapat WA-nya, saya berpikir sampai larut malam hingga paginya saya ngantuk dan tertidur di kelas. Ya, Ibu paham apa yang kamu rasakan. Dan menurut Ibu ini sudah luar biasa sekali. Kamu hebat. Artinya apa? Ketika kamu tidurnya kurang, kamu ngantuk, kamu tetap memilih untuk datang ke sekolah dan tadi tidak terlambat sekolah kan? Padahal ya bisa saja hal yang lebih buruk dari itu kamu ambil. Misalnya kamu lebih memilih tidak masuk sekolah dan tidur di rumah. Tetapi hal itu tidak kamu lakukan, kamu tetap datang ke sekolah dan itu sangat biasa sekali. Meskipun kamu perlu memikirkan hal-hal yang lebih baik dari ini agar kamu tidak lagi ngantuk dan tidur di kelas. Ya Bu, saya tetap semangat untuk masuk sekolah. Wah, luar biasa sekali. Kalau begitu apa Iva bersedia untuk menyelesaikan, memperbaiki permasalahan ini? Ya Ibu bersedia. Oke, luar biasa sekali. Nah, kalau begitu coba Iva ingat kira-kira apa pelajaran kelas yang sudah kita sepakati? Sikap menghormati dan hadir seutuhnya di kelas. Wah, luar biasa, bagus sekali. Nah, sikap itu ditunjukkan dengan cara apa, Pak? Seharusnya saya mengikuti pelajaran dengan tertib, aktif dan tidak tidur di kelas. Iya, atau kamu meyakininya? Meyakini kesepakatan yang sudah kita buat? Ya Bu, sangat meyakini. Nah, kalau kamu meyakininya, kira-kira nantinya kamu akan jadi orang yang seperti apa? Nanti saya akan menjadi orang yang menghormati guru dan disiplin juga. Wah, bagus sekali. Nah, kalau begitu, coba Iva sekarang pikirkan kira-kira cara apa yang bisa Iva lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini. Nantinya saya akan tertib tidur malam agar tidak mengantuk di kelas. Nanti saya akan mengobrol pada teman saya itu agar kalau chattingan tidak terlalu malam sehingga tidak mengantuk di kelas. Wah, luar biasa sekali. Berarti Iva sudah bisa menemukan caranya. Kira-kira ada hal yang lain lagi mungkin? Untuk yang pelajaran yang tadi saya tidak menyimak, saya akan bertanya kepada teman saya agar saya tahu apa yang disampaikan ibu tadi di kelas. Wah, luar biasa sekali. Ibu menghargai apa usahamu dan semangatmu untuk memperbaiki sikap ini. Dan yakinlah kamu pasti bisa. Ya Bu, pasti bisa. Ya, nah sekarang kira-kira kapan kamu akan melaksanakan rencana kamu itu? Mulai nanti Bu, habis pulang sekolah saya akan chat kepada teman saya itu. Wah, bagus. Untuk yang rencana yang kedua tentang pinjam catatan? Nantinya saya akan pinjam catatan kepada Lala. Wah, berarti hari ini semuanya ya. Berarti rencana Iva itu akan dilaksanakan hari ini dengan meminta catatan kepada Lala, kemudian bilang ke teman istrinya kalau misalnya ngobrol, chatting itu harus bisa mengatur waktu seperti itu ya. Ya Ibu. Apa ada hal lain lagi yang ingin Iva sampaikan? Tidak ada Ibu. Oke, kalau seperti itu kita cukupkan pembicaraan kita sampai di sini. Iva bisa kembali ke kelasnya sekarang. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama Iva. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam.
Untuk kasus yang kedua adalah datang terlambat ke sekolah. Tasya adalah siswa kelas 9 yang terlihat berlari-lari masuk karena terlambat datang ke sekolah. Ia tampak takut karena keterlambatannya itu. Tasya terlambat karena semalaman nonton drakor baru, film kesukaannya. Tasya kemudian diajak oleh Bu Yati untuk melihat kembali permasalahannya dan mencari cara agar sikapnya itu tidak terulang kembali. Berikut adalah skenario kasus kedua, yaitu terlambat datang ke sekolah. Kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau Mari kita simak bersama video kasus yang kedua. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Tasya, baru datang? Ya Bu, maaf Bu. Oke, sepertinya kita butuh tempat untuk bicara. Tasya mau di mana? Di sana saja Bu. Oh ya, yuk kita duduk sana. Tasya, Ibu mau tanya nih. Tasya tahu tidak jadwal kita masuknya jam berapa kalau sekolah? Ya Bu, tahu jam 6.45. Ya, betul sekali. Jam 6.45 kita sudah masuk. Dan sekarang sudah jam 7:05. Ada yang akan Tasya jelaskan pada Ibu? Iya Bu, tadi saya bangunnya kesiangan. Oh iya, ada apa? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dulu Ibu juga pernah kok datang terlambat ke sekolah? Iya Bu, tapi saya takut karena terlambat. Ya, takut itu merupakan hal yang wajar, Tasya, ketika kita melakukan kesalahan. Tapi kamu perlu meyakinkan diri kamu sendiri bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Karena memang tidak ada manusia yang sempurna. Iya Bu. Dan bisa kamu ceritakan kenapa kamu terlambat datang ke sekolah? Tadi malam saya nonton drakor sampai larut malam Bu. Ada drakor baru dan saya penasaran untuk menontonnya. Pasti seru ya bisa menonton film kesukaan kita. Ibu pun pasti akan melakukan hal yang sama kalau sudah ketemu dengan film favorit kita. Iya Bu. Dan menurut Ibu, kamu sudah hebat ya. Meskipun kamu terlambat, tapi kamu tetap mau datang ke sekolah. Hal bisa saja kan, hal yang lebih buruk dari ini kamu lakukan. Misalnya, kamu tetap di rumah saja, tidak mau ke sekolah. Tapi nyatanya kamu tidak melakukan itu. Kamu tetap bertanggung jawab untuk tetap masuk ke sekolah. Dari tadi saya terlambat Bu. Iya, Ibu paham dan kamu punya alasan untuk itu kan? Iya Bu. Nah sekarang apa kamu bersedia untuk memperbaiki kesalahan ini? Iya Bu, saya sangat bersedia. Saya tidak mau telat lagi Bu. Nah, luar biasa sekali. Nah, coba rasa ingat-ingat kira-kira keyakinan kelas atau keyakinan sekolah kamu itu yang sudah kita sepakati. Apa sih? Iya Bu, disiplin. Betul sekali. Kita harus disiplin. Salah satunya disiplin itu ditunjukkan dengan sikap datang ke sekolah dengan otomatis artinya tidak terlambat sekolah. Apa kamu meyakininya? Iya Bu, saya sangat meyakininya. Oke, kalau kamu meyakininya, kira-kira nanti kamu akan menjadi orang yang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang disiplin dan tentunya saya akan menghargai waktu Bu. Wah, luar biasa sekali. Nah, coba sekarang Tasya ingat-ingat apa yang bisa Tasya lakukan untuk memperbaiki kesalahan Tasya ini? Saya seharusnya memperbaiki waktu saya untuk nonton drakor dan untuk jam istirahat Bu, agar tidak telat lagi Bu. Wah, bagus sekali. Tasya sudah menemukan caranya. Kira-kira bagaimana cara kamu untuk mengatur waktu itu? Saya akan membuat jadwal kegiatan sehari-hari. Dan jam 9 malam saya sudah tidur Bu. Dan untuk nonton drakor saya ambil di sore hari Bu.
malam 1 jam saja Bu setelah belajar. Nah, luar biasa sekali. Ibu hargai semangat dan usahamu ini untuk memperbaiki kesalahanmu. Kapan kira-kira kamu akan membuat jadwal kegiatan itu? Ya Bu, nanti istirahat saya akan tunjukkan hasilnya kepada Ibu. Oke, itu yang cemerlang itu. Ibu tunggu hasilnya dan kemudian istirahat ya. Ya Bu, Nah, untuk saat ini apa ada hal lagi yang akan saya sampaikan kepada Ibu? sudah tidak ada Bu. Oke, kalau begitu kita cukupkan pembicaraan kita sampai di sini. Asal bisa kembali ke lapangan, bergabung dengan teman-teman yang lain untuk mengikuti kegiatan ini semester. Baik Bu, makasih banyak Bu. Sama-sama Tasya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berikut adalah testimoni siswa ketika melakukan segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ovi Faragilia Agustin dari kelas 82 SMP Negeri 3 Sumeneb. Saya akan menyampaikan testimoni ketika saya tidur di kelas. Saya merasa senang karena tidak dimarahi oleh Bu Yati. Saya hanya diajak untuk memperbaiki kesalahan saya. Terima kasih Bu Yati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anandita Selamat Asia, kelas 91 SMP Negeri 3 Sumeneb. Yang saya rasakan ketika saya terlambat ke sekolah, saya merasa senang karena saya tidak dimarahi oleh Bu Yati. Awalnya saya takut dimarahi. Ternyata saya diajak menemukan cara-cara yang baik agar tidak terlambat ke sekolah. Makasih Bu Yati. Assalamualaikum. Demikianlah penerapan segitiga restitusi di sekolah. Terima kasih saya ucapkan. Salam dan bahagia untuk guru hebat di mana saja berada. Guru bergerak, Indonesia maju. Kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain.